Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya, Norma Anita, dengan NPM 20111000120. Perkenalkan, nama saya Viva dengan NPM 20111100380. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang metode pemahaman hadis. Metode pemahaman hadis dibagi menjadi 3, yaitu metode tahlili, metode ijmali, dan metode muqarrin. Yang pertama ada metode tahlili. Metode tahlili sendiri memiliki arti memahami hadis-hadis Rasulullah dengan menerapkan segala aspek yang terkandung di dalam hadis-hadis yang dipahami. Metode ini memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, pensyarah yang dilakukan menggunakan pola menjelaskan makna yang terkandung di dalam hadis secara komprehensif dan menyeluruh. Yang kedua, dalam pensyarah, hadis dijelaskan kata demi kata, kalimat demi kalimat, dan secara berurutan. Kemudian yang ketiga, diurutkan pola pemahaman yang pernah disampaikan oleh para sahabat. Yang keempat, dijelaskan juga munasabah antara hadis satu dengan hadis lainnya. Yang kelima, memiliki berbagai corak pensyarah seperti corak fikih dan corak lain yang dikenal dalam bidang pemikiran Islam. Setelah ciri-ciri, dalam metode ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode ini yaitu yang pertama, ruang lingkup pembahasan yang sangat luas. Yang kedua, memuat berbagai ide dan gagasan. Itu merupakan kelebihan dari metode tahlili. Sedangkan kekurangan dari metode tahlili yaitu menjadikan petunjuk hadis parsial dan melahirkan syara'ah yang subjektif. Setelah metode tahlili, ada juga metode ijmali atau global. Metode ini menjelaskan atau menerangkan hadis-hadis secara ringkas, tapi dapat mempresentasikan makna integral hadis dengan bahasa yang mudah dimengerti. Ciri-ciri dari metode ini yaitu pensyarah langsung melakukan penjelasan hadis dari awal sampai akhir tanpa ada perbandingan dan tanpa ada penempatan judul. Yang kedua, penjelasan umum dan sangat ringkas. Saya akan lanjutkan materi dari Norma Anita. 3. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dalam metode ijmali adalah ringkas dan padat, bahasa mudah dipahami, sehingga dapat diserap oleh pembacanya. Namun, kekurangannya adalah menjadikan petunjuk hadis bersifat parsial, sehingga hadis yang bersifat umum atau samar tidak dapat diperjelas dengan hadis yang secara rinci, dan tidak ada ruang lingkup analisis yang memadai. Namun inilah ciri khas metode ijmali. Jika pensyarah tidak konsisten dengan pola ini, maka ia akan keluar dari metode ijmali. D. Metode muqarrin. 1. Pengertian metode muqarrin. Adapun ciri-ciri metode muqarrin yang digunakan oleh kitab-kitab syarah adalah sebagai berikut. 1. Membandingkan analisis redaksional, mabahis lafziyah, dan perbandingan riwayat-riwayat. 2. Membicarakan perbandingan yang telah dibicarakan pada hadis tersebut. 3. Perbandingan para pensyarah yang mencakup ruang lingkup yang sangat luas karena uraiannya membicarakan berbagai aspek. Urutan dalam menggunakan metode muqarrin. Metode muqarrin biasanya diawali dengan menjelaskan mufrad suku kata, urutan kata, dan kemiripan redaksi. Oleh karena itu, terdapat langkah-langkah dalam menggunakan metode muqarrin sebagai berikut. Pertama adalah mengidentifikasi dan menghimpun hadis yang redaksinya bermiripan. Kedua, membandingkan antara hadis yang redaksinya mirip, baik membicarakan satu kasus yang sama atau dua kasus yang berbeda namun dalam satu redaksi yang sama. Yang ketiga adalah menganalisa perbedaan antara hadis yang redaksinya bermiripan, baik konotasi hadis ataupun redaksinya. 4. Memperbandingkan pendapat para pensyarah
yang menjelaskan tentang hadis yang dijadikan objek pembahasan. 3. Kelebihan dan kekurangan metode Muqarrin. Kelebihannya adalah pemahaman yang menggunakan metode Muqarrin sangatlah berguna jika kita ingin mengetahui berbagai pendapat tentang sebuah hadis. Namun kekurangannya adalah kurangnya relevan bagi pembaca pemula, sebab pembahasan yang dikemukakan sangatlah luas, yang mengakibatkan pembaca pemula tersebut akan bingung untuk mengambil sebuah pendapat. 4. Ciri-ciri metode Muqarrin. 1. Membandingkan analisis redaksional dan perbandingan riwayat. 2. Membahas perbandingan yang telah dibicarakan berbagai hal dari sebuah hadis. 3. Perbandingan pendapat para pensyarah yang mencakup ruang lingkup yang sangat luas karena uraiannya yang membicarakan berbagai aspek. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ciri utama metode Muqarrin adalah perbandingan.